hidup kita selalu diajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Namun, ada kalanya jarak memisahkan kita dengan orang tua kita, seperti kita yang kuliah ataupun bekerja. Termasuk saya yang orang tua saya tinggal di Bukit Tinggi, sementara saya bekerja di Pekanbaru. Lalu saya bertanya-tanya bagaimana caranya untuk selalu melayani orang tua saya ketika saya sedang jauh dengan orang tua. Sampai saya sadar bahwa bentuk melayani orang tua bukan hanya orang tua kandung, namun juga bisa tante, paman, nenek, dan kakek. Dikarenakan orang tua saya jauh, saya sering berkunjung ke rumah tante untuk sekedar membantu dan menemani tante. Dari tante, saya belajar bahwa bentuk bakti dan pelayanan kepada orang tua bukan hanya dalam hal-hal yang besar, namun juga dalam hal-hal yang sederhana seperti menemani tante belanja ke pasar, membantu tante memasak, dan membantu tante beres-beres rumah. Sebelum memasak, biasanya saya menemani tante berbelanja ke pasar. Sekitar jam 9, saya berjalan dari rumah tante ke pasar karena jaraknya tidak jauh, yaitu ke Pasar Dupa. Kami berjalan dan membeli ayam segar, ikan segar, sayur, cabai, dan juga bawang. Saya juga membantu membawakan belanjaan tante, yang kadang juga ikut memilih bahan-bahan seperti bawang, cabai. Dan dari situ saya belajar tentang momen kebersamaan yang bisa jadi saja akan jarang terjadi, tapi sangat bermakna bagi saya dan juga tante. Perjalanan ke pasar juga bukan hanya sekedar aktivitas belanja, tapi juga kesempatan untuk lebih dekat dengan tante. Kami sering bercakap-cakap ringan sambil tante juga menawar harga atau membicarakan menu-menu masakan. Apa yang enak, bumbu-bumbu apa yang bagus untuk sebuah masakan. Dan bagi saya itu sangat menyenangkan karena saya juga kebetulan hobi memasak. Maka dengan tante juga saya belajar bumbu-bumbu masakan yang mana yang cocok untuk sebuah makanan, atau resep-resep makanan mana yang harus saya coba di kosan untuk saya masak. Setiap kali saya pergi ke rumah tante, saya merasa ada kesempatan untuk melatih diri dalam melakukan pelayanan kepada orang tua. Salah satunya lewat hal sederhana, yaitu saya membantu tante memasak. Saat saya menyiapkan makanan, saya sadar bahwa bukan sekedar tentang menaruh bahan di atas wajan atau panci, tapi ada makna lebih mendalam, yaitu saya sedang belajar menyalurkan kasih sayang lewat sesuatu yang nyata, lewat sesuatu yang bisa disantap dan dinikmati. Selain itu, saya juga bisa mengasah kemampuan saya untuk bisa memasak lebih enak lagi ke depannya. Memasak untuk tante membuat saya merasa pergi ke rumah, yaitu sambil memasak saya bisa bercerita bersama tante saya, mengobrol banyak hal, bercanda, serta tante saya juga tidak jarang untuk selalu menasehati saya tentang kehidupan. Saya bisa membayangkan betapa senangnya tante saya ketika saya datang ke rumah beliau. Hal ini dikarenakan tante saya tidak memiliki anak, jadi otomatis selama ini tante pasti merasa sedikit kesepian karena tidak ada teman atau anak untuk bercerita. Sehingga ketika saya datang ke rumah, tante selalu senang dan menyambut saya dengan sukacita. Lalu bertanya, "Apa lauk untuk hari ini? Kita masak apa?" Dan dari situlah tante selalu bercerita hal-hal yang sebelumnya tidak tante ceritakan kepada siapapun, begitu. Mungkin momen-momen seperti ini tuh sederhana, tapi
ketika melihat tante saya excited ketika bercerita dengan saya merasa bahagia juga. Saya merasa senang karena tante juga senang dengan bercerita. Saya merasa puas karena saya tahu dengan kehadiran saya, tante sudah merasa saya ini sebagai pengganti anaknya untuk bercerita, bercanda, dan berbagi kisah-kisah yang sedih dan kisah-kisah yang mungkin membuat tante bahagia, atau sekedar tante bercerita abis pergi kemana, dengan siapa, dan kegiatan-kegiatan sehari-hari lainnya. Selain berbelanja ke pasar dan membantu tante memasak, bentuk pelayanan lain yang saya lakukan adalah membantu tante membersihkan rumah. Terkadang saya melakukannya sendiri, tapi sering juga saya membantu tante secara langsung. Dan kebetulan pada saat sekarang saya bekerja membersihkan rumah sendirian. Saya menyapu dan menata kembali barang-barang agar rumah terasa lebih rapi dan lapang. Momen ini menghadirkan kedekatan yang berbeda. Saat saya membantu tante, kami tidak hanya berbagi tenaga, tetapi juga berbagi cerita. Dari sana, saya menyadari bahwa pelayanan tidak hanya membuat rumah bersih secara fisik, tetapi juga membuat hati terasa lebih hangat. Biasanya kami sering bercerita sambil membersihkan rumah, karena tante saya ini adalah tipe orang yang sangat suka bercerita, dan saya senang untuk mendengarkan tante untuk bercerita. Dan sebuah kesenangan tersendiri bagi saya ketika saya mendengarkan cerita-cerita tante yang kadang lucu, bahagia, dan juga sedih. Karena ketika mendengarkan tante bercerita, saya juga merasa sangat senang dan lega. Ada perasaan damai ketika semua pekerjaan selesai. Rumah terasa bersih, makanan tersaji di meja, dan tante terlihat lega dan senang. Melihat tante senang, saya ikut merasakan kebahagiaan juga. Saat itu saya sadar apa yang saya lakukan bukan sekedar pekerjaan rumah tangga. Semua itu adalah wujud nyata dari kepedulian dan rasa hormat saya kepada beliau. Saya pun belajar bahwa pelayanan-pelayanan kecil seperti ini ternyata mampu meninggalkan momen besar di hati. Membantu tante berbelanja, memasak, hingga membersihkan rumah seolah-olah mengajarkan saya bahwa cinta itu atau pelayanan itu tidak selalu harus diucapkan. Saya pun belajar bahwa pelayanan kecil seperti ini ternyata mampu meninggalkan bekas di hati. Membantu tante berbelanja, memasak, hingga membersihkan rumah mengajarkan saya bahwa cinta itu bentuknya bukan hanya dalam bentuk kata-kata. Terkadang cinta justru lebih kuat ketika diwujudkan melalui tindakan yang sederhana, tapi dilakukan dengan hati yang tulus. Pengalaman ini juga membuat saya semakin paham bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya tentang ayah dan ibu yang melahirkan kita. Berbakti juga bisa diwujudkan kepada siapapun yang mewakili kasih sayang mereka, termasuk juga tante. Melayani tante seolah-olah menjadi latihan kecil bagi saya, sebuah persiapan untuk suatu hari bisa memberikan pelayanan yang sama, bahkan lebih tulus lagi kepada orang tua saya ketika saya kembali pulang ke Bukit Tinggi. Satu hal yang selalu saya ingat yaitu Allah tidak melihat besar kecilnya perbuatan, tapi niat yang melandasinya. Itu sebabnya saya percaya menemani tante
ke pasar, memasak dengan sabar, atau sekedar menyapu lantai, dan bentuk pelayanan lainnya bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Bagi orang lain mungkin itu hanya rutinitas harian, tapi bagi Allah bisa jadi itulah amal kecil yang bermakna sangat besar.